Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah atau Order of Preachers dalam bahasa Inggris, yang disingkat menjadi OP, yang disebut juga sebagai Ordo Dominikan. Dominikus lahir pada tahun 1170 di Calarwega, Spanyol. Orang tuanya bernama Don Felix de Guzman dan Joana dari Aza. Mereka dikenal sebagai bangsawan Kristen yang saleh dan taat beragama. Joana ibunya dinyatakan gereja sebagai beata. Kakaknya Manes dan Antonio mencurahkan hidupnya bagi Tuhan dan gereja sebagai imam. Dua orang keponakannya menjadi imam dalam ordo religius yang didirikannya, yaitu Ordo Dominikan. Manes kemudian hari digelari beato karena kesucian hidupnya dan pengabdiannya yang tulus kepada Tuhan dan gereja. Masa kecil dan muda Dominikus ditandai dengan kesucian dan semangat belajar yang tinggi. Pendidikan awalnya ditangani langsung oleh pamannya yang adalah seorang imam. Dominikus kemudian melanjutkan studinya ke sekolah katedral Valencia. Pada umur 24 tahun, ia masuk biara di Osma dan tak lama kemudian ditahbiskan menjadi imam. Ia menjadi kanon reguler di Osma Spanyol yang mengikuti secara ketat aturan yang dikembangkan oleh Santo Agustinus di bawah pimpinan Uskup Diego de Acebo. Pada Mei 1203, King Alfonso ke-7 mengutus Uskup Diego untuk mengatur pernikahan putranya Infante Don Fernando dengan putri dari keluarga kerajaan Denmark. Pernikahan tersebut diharapkan dapat mempererat relasi politik antara Spanyol, Denmark, dan Prancis. Dalam perjalanan, tepatnya di Toulouse, Prancis Selatan, Dominikus yang menemani uskupnya untuk pertama kali berhadapan dengan bid'ah Albigensian di sebuah penginapan. Santo Dominikus berdebat sepanjang malam dengan pemilik penginapan tersebut. Dan saat matahari terbit, pemilik penginapan tersebut kembali ke iman Katolik. Di Denmark, Uskup Diego bertemu dengan Uskup Agung Andrew Senesen dan rencana pernikahan disetujui. Pada tahun 1205, Uskup Diego mengadakan perjalanan kedua ke Denmark untuk menjemput sang putri. Tetapi rencana pernikahan dibatalkan. Setelah misi di Denmark, pada pertengahan musim panas pada tahun 1206, Uskup Diego berkunjung ke Roma dan melanjutkan perjalanannya ke Montpellier, Prancis Selatan, di mana bid'ah Albigensian dan Kataris mengancam gereja Katolik. Di sana, dia bertemu dengan 3 pontiff legats, Arnaud Amaury, Peter of Castelnau, dan Maitre Raoul, yang mengalami frustasi dalam misi mereka memerangi bid'ah. Mereka berniat meninggalkan hidup biaranya karena gagal dalam tugas pewartaannya. Banyak faktor yang membuat mereka gagal. Salah satunya adalah para bangsawan yang merupakan orang kepercayaan masyarakat sudah mengikuti aliran sesat itu. Lalu, jumlah imam yang sangat sedikit dan tidak disiapkan dengan baik dalam hal cara mewartakan Injil. Padahal para pewarta ajaran sesat itu sangat terampil dalam menyebarkan ajarannya. Faktor kegagalan yang lain pun datang dari kalangan Uskup Prancis Selatan itu sendiri. Mereka acuh tak acuh terhadap bahaya yang menggoncang ajaran iman yang benar dan lebih getol dalam hal-hal duniawi. Uskup Diego kemudian berinisiatif untuk membantu ketiga utusan paus tersebut dengan preaching mendicancy. Albigensianisme yang lahir pada awal abad ke-13 di kota Albi, Prancis Selatan, merongrong ajaran iman yang benar. Aliran ini mengajarkan bahwa segala yang jasmani itu jahat. Ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus, peristiwa penjelmaan dan penebusan umat manusia dalam pribadi Yesus Kristus diingkari. Juga semua sakramen, ibadat, dan apa saja yang merupakan ungkapan iman gereja. Karena sangat fanatik,
para penganut aliran sesat ini tanpa segan merusak gereja dan biara, menghancurkan gambar kudus dan salib. Segala hubungan antara gereja dan negara ditiadakan. Mereka sangat terampil dalam menyebarkan ajarannya, sehingga menarik begitu banyak umat menjadi pengikut. Terdorong oleh desakan batin untuk memberantas pengaruh jahat aliran sesat ini, Dominikus mendapat ilham untuk mendirikan sebuah tarekat religius yang lebih memusatkan perhatian pada soal pewartaan sabda. Ordo Religius Dominikus ini kemudian dikenal dengan nama Ordo Praedicatorium atau Ordo para Pengkhotbah. Menghadapi keputusasaan para utusan Paus, Uskup Diego dan Dominikus menasihati mereka untuk terus mewartakan Injil Kristus meskipun banyak rintangannya. Mereka dinasihati agar meniru teladan para rasul dalam pewartaan Injil, memasuki pelosok-pelosok dengan berjalan kaki tanpa membawa uang dan makanan, dan bergaul dengan rakyat yang sudah sesat. Diego dan Dominikus dengan setia menemani mereka dalam pewartaan itu. Hasil yang dicapai pun cukup lumayan, meskipun masih ada juga kegagalan. Uskup Diego dan Dominikus serta Uskup Foulques dari Toulouse, Prancis Utara, terus mendampingi para pewarta dalam perjuangan besar mereka memberantas pengaruh jahat Albigensianisme. Pada tahun 1207, setelah setahun memerangi bid'ah itu, Uskup Diego memutuskan kembali ke Osma, sementara Dominikus melanjutkan misinya di Montpellier. Sebuah pukulan besar buat Dominikus saat mendengar kabar kematian Uskup Diego pada 30 Desember 1207. Duta Kepausan Peter de Castelnau dibunuh oleh kaum Heretis Albigenes pada 14 Januari 1208. Paus Innocent III selanjutnya melancarkan kampanye militer di bawah pimpinan Simon de Montfort melawan Count Raymond ke-6, pemimpin kota Toulouse yang diduga sebagai perencana pembunuhan Peter of Castelnau, yang selanjutnya mewarnai perang saudara serta pembunuhan massal. Sementara para serdadu memerangi para bid'ah dengan pedang dan kekerasan, Dominikus memerangi mereka dengan berkhotbah. Setelah Battle of Muret pada 12 September 1213, Simon de Montfort berhasil menaklukkan kota Toulouse dan menjadikan kota tersebut sebagai pusat pertahanannya. Di kota ini pula Dominikus menerima Peter Seyla dan Thomas yang ingin ambil bagian dari karya Dominikus dan menjadi saudara Dominikus. Maka Dominikus menerima mereka dalam pengucapan kaul religius. Untuk sementara mereka tinggal di rumah pemberian Peter Seyla. Kemudian Dominikus meminta izin dari Uskup Foulques, Uskup Toulouse, untuk pendirian ordonya tersebut. Pada September 1215, Dominikus pergi ke Roma untuk meminta konfirmasi untuk ordonya dan sekaligus menghadiri Konsili Lateran keempat yang berlangsung bulan November. Paus Innocent III menjanjikan konfirmasi tersebut dengan syarat bahwa Dominikus harus memilih dasar konstitusi dari ordonya sesuai dengan aturan yang telah diterima gereja. Dominikus kemudian kembali ke Toulouse dan mengumpulkan saudara-saudaranya. Mereka dengan keyakinan penuh memilih Regula Sancti Augustini sebagai dasar konstitusi mereka. Uskup Foulques mempercayakan gereja Santo Romanus Toulouse kepada Dominikus. Di samping gereja itu, Dominikus mendirikan rumah biaranya yang pertama. Pada 16 Juli 1216, Paus Innocent III meninggal dunia dan Kardinal Sensio Savelli terpilih sebagai paus berikutnya
yang kemudian mengambil nama Honorius ketiga. Pada 22 Desember 1216, Paus Honorius ketiga menyetujui konfirmasi ordo ini. Dan dengan itu, OP atau Order of Preachers berdiri secara sah. Di akhir hidupnya, Dominikus mengkonsentrasikan diri untuk mengatur kehidupan ordo, serta membuat perjalanan panjang ke Italia, Spanyol dan Perancis untuk berkhotbah yang menarik begitu banyak kaum muda serta membangun rumah-rumah biara yang baru. Pandangan hidup yang dianut Ordo Dominikan yang dikenal dengan nama Ordo Predicatorum atau Ordo Pengkhotbah ini merupakan sesuatu yang belum dikenal pada masa itu. Dominikus kemudian menggabungkan corak hidup kontemplatif dengan kehidupan aktif, mewartakan Injil di luar biara, kerja tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, belajar, dan lain-lain. Misinya sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang baru, karena pada masa itu hal pewartaan adalah tugas daripada uskup. Dengan kekhasan ini, Dominikus bermaksud memberikan gereja suatu ordo religius imam yang berbobot dan handal. Kekhasan Ordo Dominikan ini diperkuat oleh suatu pengalaman mistik. Ketika berdoa di Basilik Santo Petrus di Roma, Dominikus mengalami penglihatan berikut. Santo Petrus dan Paulus mendatangi Dominikus. Petrus menyerahkan kepadanya sebuah kunci, dan Paulus memberinya sebuah buku. Kepadanya Petrus dan Paulus berkata, "Pergilah dan wartakanlah Injil, karena engkau telah ditentukan Allah untuk misi pelayanan itu." Di Perancis Selatan sendiri, karya pewartaan itu sulit sekali dilaksanakan karena kerusuhan politik dan militer. Oleh karena itu, Dominikus memutuskan untuk mewartakan Injil di wilayah Eropa lainnya, seperti Spanyol dan Paris, sambil tetap menggalakkan pewartaan di Toulouse dan Proville dari wilayah-wilayah itu. Kemudian Dominikus mulai melancarkan misi universal ordonya ke berbagai daerah. Untuk mempertegas ciri khas ordonya, Dominikus mengundang imam-imamnya untuk membicarakan berbagai hal penting, seperti pendidikan para imam Dominikan, kegiatan pewartaan, kepemimpinan ordo dan penghayatan kaum kemiskinan. Oleh imam-imamnya, Dominikus sendiri diangkat sebagai pemimpin ordo pertama. Ia pun diangkat sebagai pemimpin misi kepausan di Lombardia, tatkala umat di wilayah itu diresahkan oleh ajaran sesat. Bersama Kardinal Ugolino, Dominikus melancarkan perlawanan gencar terhadap berbagai ajaran sesat. Pekerjaan di Lombardia sangat menguras tenaganya. Setelah konsili kedua dari ordo ini di Bologna, Italia, Dominikus meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 1221 setelah menderita sakit keras. 12 tahun kemudian setelah kematiannya, dia dikanonisasi pada 13 Juli 1234 di Rieti Katedral oleh Paus Gregorius ke-9. Kesucian Dominikus sungguh luar biasa. Ia seorang pendoa yang merasakan benar makna kehadiran Allah. Tentang dirinya, rekan-rekannya pun berkata, ia terus berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Siang hari ia bekerja bagi sesamanya, dan malam hari ia berkontak dengan Tuhan. Sebelum meninggal, ia pun berpesan, tetaplah teguh dalam cinta kasih dan kerendahan hati, dan jangan tinggalkan kemiskinan. Penyebaran rosario, devosi terhadap Bunda Maria, adalah karena pewartaan dari Santo Dominikus. Meskipun fakta ini masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah, rosario telah menjadi jantung dari Ordo Dominikan selama berabad-abad. Paus Pius ke-11 menyatakan bahwa rosario Bunda Maria merupakan prinsip dan fondasi daripada Ordo Dominikan untuk menyempurnakan kehidupan anggotanya dan mendapatkan keselamatan bagi yang lain.
Selama berabad-abad, Ordo Dominikan telah berperan dalam menyebarkan rosario dan menekankan keyakinan Katolik pada kekuatan rosario. Demikianlah cerita mengenai Santo Dominikus semasa hidupnya dan melalui karya-karya dalam semasa hidupnya.